Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Iyansurukumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhadulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Indahnya pada pagi hari ini Allah kembali perkenankan kita untuk bersilaturahmi di acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelumnya terlebih dahulu saya akan menyapa Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah baik. Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Nah pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, untuk topik ngopi kita pada pagi hari ini yaitu 3 faktor masyarakat yang baik. Nah apa saja itu kita akan langsung saja mendengarkan. Silahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga Allah terus mencurahkan kasih sayangnya untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Tema bahasan kita pada pagi yang berbahagia ini adalah faktor masyarakat yang baik. 3 faktor masyarakat yang baik. Dambaan kita semua adalah ketika berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang baik. Masyarakat terkecil adalah di rumah kita masing-masing. Kemudian di lingkungan kita terdekat, di komplek kita, kemudian meluas sampai ke negara kita. Lah, semua kita pasti berharap berada di lingkungan yang baik. Nah, apa saja 3 faktor yang menyebabkan lingkungan ini menjadi baik atau masyarakat ini menjadi baik? Yang pertama, yang paling berpengaruh adalah pemimpin yang baik, pemimpin yang lemah lembut, yang pemaaf, pemimpin yang mencintai rakyatnya dan dicintai oleh rakyatnya. Kalau dalam sekup masyarakat terkecil adalah keluarga, pemimpin keluarga tentu adalah seorang suami, seorang ayah. Ya, figur seorang ayah yang mencintai dan dicintai oleh keluarganya, figur seorang ayah yang bisa menjadi contoh dan bisa dicontoh oleh anggota keluarganya. Ini masyarakat terkecil. Kemudian meluas ke masyarakat yang terbesar tentu adalah wilayah negara kita. Lalu bagaimana pemimpin yang baik itu? Dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa yang dibacakan oleh qari'ah kita tadi,
Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Fabima rahmatim minallahi lintalahum, maka dengan rahmat Allah kalian bisa berkasih sayang dalam satu masyarakat yang tentunya itu dipimpin oleh seorang pemimpin itu tadi. Lah kalau seandainya seorang pemimpin itu walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seorang pemimpin itu keras, gampang marah, temperamen, kalau ada yang memberi usulan langsung diskak, marah-marah, wah itu bukan contoh pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu orang yang fa'fu anhum wastaghfir lahum. Selain berlemah lembut kepada yang dipimpinnya, tentu fa'fu anhum, punya hati yang luas untuk bisa menerima keadaan orang masyarakat yang dipimpin. Karena masyarakat yang dipimpin tentu punya karakter yang berbeda. Wong kita punya anak, misalnya kita punya anak 3 aja, itu mungkin anak 3 ini karakternya beda-beda, permintaannya beda-beda, sifatnya beda-beda. Lah kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga ya dituntut untuk bisa memahami itu. Seorang pemimpin di masyarakat ya begitu, entah pemimpin formal maupun pemimpin yang non formal. Yang formal ya dari level terbawah RT, RW, lurah dan seterusnya. Yang non formal misalnya tokoh masyarakat, pemimpin di satu komunitas masyarakat dituntut untuk memiliki yang tadi itu. Fa'fu anhum dan wastaghfir lahum. Punya sifat untuk memaafkan dan memahami. Kalau pemimpin kok enggak memahami yang dipimpinnya, wah bahaya, akan jadi pemimpin tangan besi atau otoriter. Lah masyarakat yang baik, pertama faktor utamanya adalah pemimpin. Dan ini sangat penting. Maka ketika Rasulullah wafat, buru-buru yang ditentukan oleh generasi pelanjutnya para sahabat adalah masalah kepemimpinan. Kemudian yang kedua, untuk membangun masyarakat yang baik, adanya asas musyawarah. Dalam ayat yang tadi dibacakan oleh qari'ah kita, lanjutnya wasyawirhum fil amr. Hendaknya kalian berembuk, bermusyawarah untuk menentukan yang terbaik apa langkah-langkah ke depan. Lah alhamdulillah kita di Indonesia ini termasuk masyarakat yang sadar untuk musyawarah. Tidak otoriter, ketuanya saya ya harus ikut saya. Ini yang donatur terbesar saya ya harus ikut saya, enggak begitu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pemimpin yang sangat demokratis alias musyawarah. Setiap mau menentukan peristiwa-peristiwa besar, Rasulullah itu selalu musyawarah. Misalnya ketika akan terjadi perang Khandaq atau perang Ahzab. Khandaq itu artinya parit, kali. Lah itu Rasulullah berdiskusi dengan para sahabat bagaimana caranya kita melawan pasukan yang jumlahnya jauh lebih besar daripada kita. Dari usulan sahabat macam-macam. Akhirnya ada seorang sahabat yang tidak populer. Ibarat orang di masyarakat, dia bukan orang terkenal, bukan orang terpandang. Tiba-tiba dia punya usul, namanya Salman Al-Farisi, yang namanya diabadikan untuk nama kampus, salah satu nama kampus. Nama masjid kampus, salah bukan. Karena dia punya ide cemerlang yang saat itu dianggap aneh. Ya Rasul, menurut saya cara terbaik untuk menghadapi lawan yang terbesar kita bikin Khandaq, bikin parit ngelilingi kota Madinah. Saat itu dianggapnya aneh. Tapi menurut Rasulullah ini cara terbaik. Akhirnya Rasulullah memilih cara itu tadi. Walaupun awalnya agak berat. Ini contoh pemimpin yang mau bermusyawarah atau masyarakat yang mau bermusyawarah untuk menentukan arah ke depannya. Selanjutnya insya Allah di segmen berikutnya. Wallahu a'lam
bisawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Usai jeda kita juga akan buka untuk sesi tanya jawab. Silahkan disiapkan pertanyaannya, tetap di Ngopi Yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, Anda masih menyaksikan Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Untuk mengawali segmen kali ini, kita terlebih dahulu akan membuka untuk sesi tanya jawab. Untuk 2 orang penanya, silahkan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Purwati dari Bekasi ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana pandangan Islam dalam masalah kepemimpinan? Terima kasih, mohon jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Rusmala Dewi, ingin bertanya Pak Ustadz, apa yang bisa kita lakukan untuk bersama membangun masyarakat yang baik? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, gimana pandangan Islam terkait kepemimpinan? Nah, pertanyaan kedua, apa yang bisa kita lakukan ya untuk bersama-sama membangun masyarakat yang baik? Silahkan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, pertanyaan pertama, apa pandangan Islam dalam masalah kepemimpinan? Kepemimpinan suatu yang sangat penting dalam Islam. Mungkin tadi di segmen pertama sudah sedikit saya singgung, ketika Rasulullah wafat, langkah pertama yang diambil oleh para sahabat saat itu adalah menentukan pemimpin pengganti Rasulullah. Yang akhirnya disepakati, diangkatlah sahabat senior yang bijak dan kalem dalam menentukan keputusan, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah Abu Bakar wafat, ya langsung dilanjutkan kepemimpinan berikutnya dan seterusnya. Sampai ketika sahabat Ali wafat, dilanjutkan Bani Umayyah berlanjut ke Bani Abbasiyah, dan terus. Memang Islam sangat penting memandang masalah kepemimpinan ini. Karena satu, dengan kepemimpinan amar ma'ruf jauh lebih efektif dan mudah. Kita melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang, itu tentunya kan butuh izin dari pemimpin wilayah, ya kan? Misalnya ibu ngadain maulid, ngadain peristiwa Isra Mi'raj, ada kegiatan-kegiatan apa, pasti butuh izin rekomendasi dari pemimpin wilayah. Lah kalau pemimpin wilayah itu orang yang bahasa kaitannya sefrekuensi sama kita, memberikan dukungan kepada kita melakukan amar ma'ruf, melakukan kegiatan baik, enak, langsung jalan. Coba kalau pemimpinnya enggak sejalan, dipersulit kita. Mau minta tanda tangan aja ribetnya enggak ketulungan. Amar ma'ruf lebih efektif dengan kepemimpinan. Yang kedua, lawannya amar ma'ruf, nahi mungkar. Nahi mungkar juga akan lebih efektif dengan kepemimpinan. Banyak di Indonesia ini tempat-tempat dalam tanda kutip maksiat yang dulu susah untuk dihilangkan. Di Jakarta dulu ada yang terkenal, susah untuk dihilangkan. Tapi begitu ada pemimpin yang peduli dengan nahi mungkar, hanya dengan sekali tanda tangan keputusan gubernur yang didukung dengan keputusan presiden, tempat maksiat yang konon katanya terbesar se-Asia Tenggara tutup, ganti dengan Islamic Center. Di Surabaya 2 begitu, terus yang di Jakarta lagi juga begitu, dan mungkin banyak tempat-tempat lain yang tempat maksiat itu alias nahi mungkar akan jauh lebih efektif, lebih mendapatkan hasil yang maksimal
ketika didukung oleh seorang pemimpin. Makanya kita sebagai muslim tidak apatis terhadap politik untuk memilih pemimpin. Nah, harapan kita pemimpin yang kita pilih menjadi pemimpin-pemimpin yang sidik, amanah, tablik, fatona. Mulai dari level terendah, pimpinan di masyarakat kita, RT, RW terus, walaupun padahal pada dasarnya kitab semua ini pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita ini adalah pemimpin dan setiap pemimpin pasti akan dimintakan pertanggungjawaban. Dan dalam hadis Rasulullah ada 7 kelompok orang yang nanti di akhirat langsung dapat perlindungan Allah. Yang paling pertama, yang utama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Itu Islam menempatkan kepemimpinan di tempat yang sangat penting. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang bisa kita lakukan untuk menciptakan masyarakat yang baik? Begini, kita ini kan dianugerahi oleh Allah kemampuan berbeda-beda ya. Kemampuan kita itu enggak sama. Dan enggak ada orang yang diciptakan oleh Allah full sempurna, itu enggak ada. Pasti ada kelebihan dan kekurangan. Makanya ada maqal yang disandarkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dikatakan bahwa man kana lahu mal falyatasaddaq bimalih, yang punya duit maka berperanlah di masyarakat yo dengan duitnya. Wa man kana lahu ilmun, yang punya ilmu falyatasaddaq bi ilmi, yang dikaruniai oleh Allah ilmu ya berperanlah di masyarakat dengan ilmunya. Duit enggak punya, ilmu enggak punya. Lah terus wa man kana lahu quwwatun, yang punya tenaga, maka falyatasaddaq bi quwwati, sedekah dengan tenaganya. Lah kalau duit enggak punya, ilmu enggak punya, tenaga udah loyo, lah terus gimana? Yo paling tidak fabi qalbi, dengan hatinya, yaitu berdoa. Umpama ada satu kegiatan di masyarakat kita, kita mau nyumbang buat makan aja pas-pasan. Mau nyumbang urun rembuk pikiran, baca ini aja repot, gak begitu pinter. Mau nyumbang tenaga udah loyo. Ya wis, dengan hati fabi qalbi fabi du'ai, dengan hatinya, dengan doanya. Atau paling tidak, kalau kita nggak bisa ikut partisipasi dalam satu kegiatan masyarakat, jangan ganggu. Ini kadang ada orang yang bantu nggak mau, tapi kerjaannya ngerecokin aja. Mental penonton. Kan ada masyarakat kita Bu, mentalnya itu mental penonton, bukan mental pemain. Dia kalau diajak main, enggak, saya nggak bisa. Tapi kalau disuruh ngomentari, jago. Umpama loh, ibu-ibu kan biasanya ada dalam suatu komunitas pengajian ya. Lah kebetulan MC-nya dia nggak cocok, pasti dikomentarin. Mosok MC begitu, orangnya kaku, nggak bisa ada luwes-luwesnya. Giliran dia sendiri disuruh megang mic, gemeter. Bisa begini loh megangin mic ini, walaupun ini kayaknya beginian nih. Lah iya, ada orang ngomentari apa aja dikomentari, cuman giliran dia disuruh maju nggak berani, alias juga nggak bisa. Makanya kalau kita memang tidak bisa dan kita bukan bidangnya, ya lebih baik diam. Diam itu cara paling aman, Udah, lah sekarang ini apa ini jadi kacau, jadi rancu gara-gara yang bukan ahlinya ikutan komen. Ada orang yang dari kecil dia belajar ilmu agama, wis ditekuni. Hanya gara-gara beda dengan dia, kayaknya itu dia yang lebih pintar, padahal dia baca Quran aja gak bisa. Sama kayak orang sekolah bola dari kecil, dari usia SD dia harus sekolah bola, jadi pemain profesional. Gara-gara penalti nggak gol,
dimaki-maki, padahal dia sendiri disuruh lari dari ujung gawang ke ujung gawang, kelenger. Lah ini kadang masyarakat kita itu ada yang model begitu. Insya Allah kelanjutannya di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Usai jeda kita akan lanjut ngobrol terkait dengan 3 faktor masyarakat yang baik. Tetap di Ngopi Yuk. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Di segmen awal tadi sudah disebutkan 2 faktor masyarakat yang baik, mulai dari pemimpin serta asas musyawarah. Nah, di segmen kali ini kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut terkait dengan topik ngopi kita. Silahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bahwa 3 pendukung masyarakat terbaik, yang pertama adalah pemimpinnya yang baik. Yang kedua, jangan lupakan asas musyawarah, karena ini selain dari ajaran agama kita juga salah satu dari 5 Pancasila, yaitu asas musyawarah itu. Kemudian yang ketiga, yang menjadi faktor pendukung terciptanya masyarakat terbaik berdasarkan dari surah Ali Imran yang dibacakan oleh qari'ah kita tadi, fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Fa idza azamta, apabila kita punya keinginan yang besar, cita-cita besar. Kalau bangsa kita cita-cita besar 2045 Indonesia emas. Ini cita-cita besar. Masalah tercapai atau dan tidak itu kan urusan nanti. Lah setiap kita ini pasti punya cita-cita, punya keinginan di masa akan datang. Moga-moga anak saya si ini begini, semoga masyarakat saya begini-begini, semoga pengajian saya begini-begini. Fa idza azamta, kalau kita punya cita-cita dan keinginan besar, fatawakkal 'alallah, pasrahkan semuanya kepada Allah. Pasrah itu bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain, bukan, itu bukan pasrah. Bukan tawakal. Tawakal itu kita usaha maksimal, sekuat tenaga kita, semampu kita, segala daya upaya kita keluarkan, setelah semuanya baru masrah kepada Allah. Ada satu cerita tentang tawakal ini. Ketika Rasulullah duduk bersama para sahabat, tiba-tiba ada yang baru datang. Langsung duduk bersama dengan Rasulullah. Ditanya oleh Rasul, kamu kesini jalan kaki apa bawa kendaraan? Bawa kendaraan ya Rasul. Udah diikat, udah diamankan? Enggak ya Rasul, wis pokoknya saya tawakal, pasrah sama Allah, saya tinggal pokoknya masuk aja. Malah diomelin sama Rasulullah, kendaraanmu ya kalau dulu mungkin ya unta apa kuda apa keledai, ikat dulu baru tawakal. Ibarat kita masuk ke masjid, motor dikunci dulu, kalau perlu dikunci ganda, setelah itu tawakal. Lah kalau bawa motor kunci masih ngegantung di motor. Kemudian ketika masuk, saya mah pasrah sama Allah, masa sih nggak dijagain sama Allah, sedekah sama maling. Lah iya, tawakal itu nggak begitu. Anak kita anterin ke sekolah, kita anterin ke TPA. Ini artinya ikhtiar maksimal. Setelah itu mau pinter apa enggak itu urusan Allah. Pagi wayahnya orang berangkat kerja, ya kerja, yang usaha ya usaha. Setelah dia kerja, setelah dia usaha maksimal, semuanya baru dipasrahkan, ditawakal kepada Allah. Begitupun di masyarakat kita. Kita udah berusaha memilih pemimpin yang terbaik. Kita udah cari track record pemimpin itu kayak apa. Kemudian kita udah menerapkan asas musyawarah
Di momen-momen tertentu ada mungkin rembukan bulanan, mungkin ada macam-macam, ada istilahnya alat arisan dan macam-macam. Semuanya sudah kita lakukan, baru faidza azamta fatawakkal Allah. Setelah usaha maksimal semuanya kita lakukan dengan yang terbaik semampu kita, setelah itu baru pasrah kepada Allah. Jangan kok punya anak, nggak usah sekolah, nggak usah ngaji, ntar kalau pinter ya pinter sendiri. Nggak ada. Sahabat Umar Ibnul Khattab pernah memarahi seorang yang masih muda, dari pagi sampai siang di dalam masjid aja nggak keluar-keluar. Ditanya ngapain mas? Zikiran, wiridan, doa, minta apa? Minta rezeki. Udah dapat? Ya belum. Sahabat Umar keluar dari masjid, datang ke pasar, datang ke tempat-tempat tertentu, kerja dulu. Setelah kerja baru masuk masjid lagi, doa sama Allah, ya Allah saya sudah kerja, hasilnya terserah kepada engkau. Lah itu yang disebut dengan tawakal. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga topik ngopi kita pada pagi hari ini terkait dengan 3 faktor pendukung terciptanya masyarakat yang baik bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.